Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Genius Gen Channel. Hari ini kita akan membahas materi perkalian bentuk monom dan polinom. Nah, bagi kalian yang belum mengerti bagaimana cara mengalihkan bentuk monom dan polinom, video ini sangat cocok untuk kalian tonton. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, coba perhatikan dulu pertanyaan di bawah ini, karena pertanyaan ini ada hubungannya dengan materi yang akan kakak jelaskan nanti. Di sini ada soal cerita, sebidang tanah berbentuk persegi panjang, dengan panjang A meter dan lebar B meter. Jika kita tambahkan lebarnya sebesar C meter, berapakah luas totalnya? Nyatakan jawabanmu dengan sebuah pernyataan dalam dua bentuk berikut. Yang pertama, panjang kali lebar. Yang kedua, jumlah luas A dan B. Kita bahas bersama ya. Pertanyaan nomor 1, tentukan panjang kali lebar. Coba perhatikan pada gambar. Mula-mula tanahnya memiliki panjang A meter dan lebar B meter. Kemudian tanah ditambahkan sehingga lebarnya bertambah menjadi C meter, tetapi panjangnya tetap A meter. Yang ditanyakan di soal adalah panjang dan lebar total atau panjang dan lebar setelah tanah ditambahkan. Bagaimana caranya? Silahkan disimak ya. Kita tulis apa yang diketahui di soal. Panjang tanah disimbolkan dengan A, lebar awal B, dan lebar tambahan C. Sehingga panjang A dikali lebar B tambah C. Kenapa ditulis B tambah C? Karena lebar di sini berarti lebar tanah keseluruhan atau lebar tanah awal B ditambah lebar tanah tambahan C. Sehingga ditulis B tambah C. Pertanyaan nomor 2, tentukan luas daerah A dan B. Luas daerah A sama dengan panjang kali lebar daerah A, sehingga ditulis A kali B. Kemudian luas daerah B sama dengan panjang kali lebar daerah B, sehingga ditulis A kali C. Maka luas daerah A dan B sama dengan luas daerah A ditambah luas daerah B. Luas daerah A tadi A kali B, ditambah luas daerah B A kali C, sehingga dapat ditulis seperti ini. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu, dari hasil perhitungan nomor 1 dan 2, kita mendapatkan sifat distributif dalam aljabar. Panjang kali lebar sama dengan luas. Kita satukan kedua rumus yang kita dapatkan di nomor 1 dan 2, sehingga menjadi seperti ini. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, rumus yang di dalam kotak inilah yang dinamakan sifat distributif. Sifat ini akan kita gunakan di materi yang akan adik-adik pelajari ini. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan gimana cara menurunkan atau menemukan sifat distributif? Yuk kita masuk ke pelajaran utamanya. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana caranya mengalihkan bentuk monom dengan bentuk polinom. Kita bisa menggunakan sifat distributif yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sifat distributif itu maksudnya apa, Kak? Sifat distributif maksudnya kita menyebarkan atau mendistribusikan perkalian ke dalam tanda kurung. Singkatnya, kita harus mengalihkan yang di luar kurung dengan semua yang ada di dalam kurung. Sifat distributif dapat dirumuskan seperti ini. A kali B ditambah A kali C. Atau bisa juga seperti ini. B kali A ditambah C kali A. Supaya lebih paham, yuk perhatikan contoh soal di bawah ini. Kita bahas soal yang nomor 1. 3x kali x tambah 5. Kita kalikan 3x ke dalam kurung. 3x kali x ditambah 3x kali 5. 3x kali x hasilnya 3x kuadrat, 3x kali 5 hasilnya 15x, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 15x. Selanjutnya soal nomor 2, 5a kurang 3 kali negatif 2a. 5a dikalikan negatif 2a ditambah
Negatif 3 dikali negatif 2A. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Sehingga ditulis negatif 10A kuadrat. Negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya positif 6. Sehingga ditulis positif 6A. Sehingga hasilnya adalah negatif 10A kuadrat ditambah 6A. Gimana adik-adik? Sudah paham atau belum? Jika sudah, kita akan lanjut ke latihan soalnya. Nah, di sini kakak ada latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan. Silahkan di-pause dulu videonya. Kemudian kalian cari jawaban soalnya di buku kalian. Selanjutnya, barulah kalian koreksi jawaban yang kalian punya dengan jawaban yang kakak bahas ini. Untuk soal nomor 1, A kali A tambah 3. A dikalikan A ditambah A dikali 3. A kali A adalah A kuadrat. A kali 3 adalah 3A. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat ditambah 3A. Selanjutnya soal nomor 2. Negatif 4X dikali 2X kurang 5. Negatif 4X dikali 2X ditambah negatif 4X dikali negatif 5. Negatif 4X dikali 2X adalah negatif 8X kuadrat. Negatif 4X kali negatif 5 adalah positif 20X. Ingat ya, jika negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah negatif 8X kuadrat ditambah 20X. Kemudian soal nomor 3, negatif 3A tambah 1 dikali 6A. Negatif 3A kali 6A ditambah 1 dikali 6A. Negatif 3A kali 6A adalah negatif 18A kuadrat. 1 dikali 6A adalah 6A. Sehingga hasilnya adalah negatif 18A kuadrat ditambah 6A. Kemudian soal nomor 4, 2X tambah 4Y dikali negatif Y. 2X dikali negatif Y ditambah 4Y dikali negatif Y. Nah, supaya kalian tidak bingung, gunakan tanda kurung untuk setiap suku yang bertanda negatif. 2X dikali negatif Y adalah negatif 2XY. Tanda negatif kita letakkan di depan ya adik-adik. Ditambah 4Y dikali negatif Y adalah negatif 4Y kuadrat. Nah, di sini tanda positif bertemu dengan tanda negatif. Jadi, tanda positif bisa kita abaikan. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Negatif 2XY kurang 4Y kuadrat. Jadi, hasilnya adalah negatif 2XY kurang 4Y kuadrat. Untuk soal nomor 5, 2A kali A kuadrat tambah 2A kurang 3. 2A dikali A kuadrat ditambah 2A dikali 2A ditambah 2A dikali negatif 3. 2A dikali A kuadrat adalah 2A pangkat 3. 2A dikali 2A adalah 4A kuadrat. Kemudian 2A dikali negatif 3 adalah negatif 6A. Di sini tanda positif juga bertemu dengan tanda negatif, maka dapat ditulis seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 2A pangkat 3 tambah 4A kuadrat kurang 6A. Selanjutnya soal nomor 6, 6X kurang 9 kali 2/3X. Di sini ada bentuk pecahan, jadi adik-adik harus lebih teliti lagi dalam mengerjakannya. Karena kebanyakan siswa banyak yang salah dalam mengalihkan bentuk pecahan. 6X dikali 2/3X ditambah negatif 9 kali 2/3X. Supaya tidak salah hitung, kalian bisa kurungkan bentuk pecahannya. 6 dikali 2 adalah 12, sehingga ditulis 12/3X kuadrat. Negatif 9 dikali 2 adalah negatif 18, sehingga ditulis negatif 18/3X. 12 dibagi 3 adalah 4, maka menjadi 4X kuadrat. Negatif 18 dibagi 3 adalah negatif 6,
maka menjadi negatif 6x. Di sini tanda tambah dapat kita abaikan, sehingga menjadi 4x kuadrat kurang 6x. Sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat kurang 6x. Selesai sudah pembahasan soal kita. Adakah dari adik-adik yang benar semua? Silakan tulis nomor berapa saja jawaban yang salah dari kalian, agar kakak tahu kesulitan kalian ada di nomor berapa. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kakak terus semangat membuat kelanjutan videonya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas materi pembagian bentuk monom dan polinom. Jadi jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Terima kasih.